seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisara dengan NIM A41242072. Saya dari Prodi PG PAUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau gagasan tertentu. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa terhadap diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Fungsi wawasan Nusantara sebagai rambu-rambu dalam menentukan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan dalam kehidupan nasional. Tujuan wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari materi beserta jawabannya, yaitu yang pertama, seberapa relevan wawasan Nusantara dengan nilai-nilai Pancasila yang ada? Jawabannya, wawasan Nusantara memiliki relevansi yang sangat erat dengan nilai-nilai Pancasila. Konsep wawasan Nusantara menekankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Yang kedua, bagaimana penerapan wawasan Nusantara dapat mencegah polarisasi dan ujaran kebencian berbasis SARA yang semakin marak di media sosial, terutama menjelang tahun politik? Jawabannya yaitu dengan mempromosikan kesadaran akan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menjaga kesatuan dan menerapkan wawasan Nusantara di era globalisasi untuk anak muda yang mulai mengabaikan rasa persatuan dan budaya Nusantara? Jawabannya, untuk anak muda yang mulai mengabaikan rasa persatuan dan budaya Nusantara akibat pengaruh globalisasi, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan inspiratif agar nilai-nilai wawasan Nusantara tetap tertanam dalam kehidupan mereka. Resume yang kedua yaitu ketahanan rasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi kedaulatan dan ketangguhan dan menghadapi berbagai tantangan, bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan atau potensi nasional dalam rangka menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang membahayakan eksistensi negara. Asas dan sifat ketahanan nasional. Asas yaitu yang pertama, wawasan Nusantara, kekeluargaan, gotong royong. Sedangkan sifat yaitu mandiri, dinamis, wibawa, dan konsulatif. Pilar ketahanan nasional yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dasar hukum yaitu Undang-Undang 1945, Pasal 27 Ayat 3, yang berbunyi semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1, tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan pertahanan negara. Ancaman ketahanan nasional berdasarkan datangnya ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Berdasarkan bentuk ancaman yaitu ancaman fisik dan ancaman non-fisik. Ada beberapa pertanyaan dan jawaban dari materi ini, yaitu yang pertama, bagaimana peran pendidik dalam membentuk sikap bela negara? Jawabannya, beberapa peran utama pendidik dalam membentuk sikap bela negara. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua, memberikan keteladanan. Yang ketiga, mengintegrasikan bela negara dalam pembelajaran. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif siswa. Yang kelima, membangun kesadaran kritis dan kepedulian sosial. Pertanyaan yang kedua, apakah semangat bela negara bisa ditanamkan secara efektif di generasi muda tanpa menggunakan pendekatan militeristik? Jawabannya ya, semangat bela negara dapat ditanamkan secara efektif kepada generasi muda tanpa menggunakan pendekatan militeristik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana meningkatkan wawasan kebangsaan? Jawabannya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan pendidikan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang terkait dengan kebangsaan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai sumber. Yang kelima, mengikuti diskusi dan dialog tentang isu-isu kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan. Yang keenam, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, menjadi contoh yang baik bagi orang lain dalam mempromosikan wawasan kebangsaan. Resume yang ketiga yaitu politik dan strategi nasional. Penjabaran tentang politik, jika dilihat dari etimologis, yakni politik berasal dari kata bahasa Yunani yaitu politeia, yakni polis atau negara kota yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Sedangkan teia atau urusan, dalam bahasa Indonesia politik memiliki arti kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sistem politik yang pertama adalah struktur, yang kedua nilai, yang ketiga norma, yang keempat tujuan, dan yang kelima input dan output. Ciri-ciri sistem politik yang pertama, unit, membentuk sistem dan luasnya batas-batas pengaruh sistem. Yang kedua, input dan output dari sistem yang tercermin dalam keputusan yang dibuat. Output dan proses pembuatan keputusan yaitu input dalam sistem. Yang ketiga, jenis dan tingkatan diferensiasi dalam sistem. Yang terakhir, tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional untuk mencapai suatu sasaran serta tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan dan jawaban dari materi ini, yaitu yang pertama, bagaimana politik nasional bisa diarahkan agar tidak hanya menguntungkan elit politik dan oligarki, tapi benar-benar berpihak pada rakyat kecil? Jawabannya yaitu diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem politik dan pemerintah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan kalian tentang money politik di Indonesia? Jawabannya yaitu tanggapan kami tentang money politik di Indonesia adalah bahwa ini merupakan masalah serius yang merusak demokrasi. Secara sederhana, money politik adalah ketika calon pemimpin membeli suara rakyat dengan uang atau barang supaya mereka dipilih. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh sistem partai politik di Indonesia terhadap stabilitas politik dan keberhasilan implementasi strategi nasional? Jawabannya, untuk memaksimalkan pengaruh positif dan minimalkan pengaruh negatif, diperlukan reformasi sistem partai politik yang berkelanjutan, peningkatan kualitas kader partai, dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Baik, itulah video resume saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.